Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Bakrin fi siratihi wa lisani maqalatihi lahaji. Wa Abi Bakrin ini asalnya diatofkan ke bait sebelumnya, bait di atasnya. Bait di atasnya mengatakan sholawatullahi alal mahdi al-hadil khalqi ilan nahaji. Nah, bait itu mengatakan semoga sholawatullah, sholawat Tuhan, rahmat Tuhan tercurahkan kepada Nabi Muhammad, sang penunjuk makhluk kepada jalan yang benar. Nah, yang kedua sekarang semoga sholawatullah juga tercurah limpahkan, terhaturkan kepada Abi Bakrin, kepada Abu Bakar fi siratihi, dalam sirahnya. Siratihi itu perjalanan hidup beliau. Walisani maqalatihi, dan lisan maqalah. Apa lisan maqalah? Ucapan beliau. Maqalah ucapan, lisannya lisan. Al-lahaji maknanya adalah yang terbiasa jujur, terus menerus jujur. Ada orang terbiasa jujur. Nah, ini beliau. Kita baca komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Bakrin fi siratihi ay bisababi tariqati. Maksudnya fi siratihi bisababi tariqatihi. Kenapa Sayyidina Abu Bakar masuk dalam tingkatan kedua mendapat salawat Nabi di bait ini? Maksudnya salawatullah. Jadi pertama, orang yang perlu kita atau harus kita mengapresiasi, mengucapkan salawat, bahkan Allah sendiri mengucapkan ia kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Yang kedua baru ke Sayyidina Abu Bakar. Nah, kenapa beliau masuk pada kategori pertama dari kalangan sahabat yang mendapat salawatullah di bait ini? Ya karena fisiratihi bisababi tariqatihi, sebab jalan yang beliau tempuh, jalan membela sosok yang awalnya tidak dipercaya oleh masyarakat Arab, padahal mendapat gelar Al-Amin, tetapi ketika menyampaikan risalah itu sosok yang tidak dipercaya. Bahkan ada yang lebih parah, Nabi Muhammad dikira penyihir. Ada juga orang kafir bilang kepada nabi-nabi lain juga, bilang itu gila. Nah, Sayyidina Abu Bakar berani menjadi tameng untuk membela seorang yang sangat terkenal Al-Amin, tetapi ketika menyampaikan sejarah risalah atau cerita beliau Isra Mi'raj misalnya, sungguh tidak dipercaya. Nah, beliau berani mengatakan, walaupun yang lebih tidak logis, nah gampangnya, atau lebih tidak masuk akal bagi kaum kafir, cerita yang dibukakan Nabi misalnya lebih dari Isra Mi'raj, lebih tidak masuk akal misalnya, dimana seharusnya perjalanan yang menurut orang kafir itu ditempuh 1 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kok ini hanya sekitar tidak sampai 1 hari. Tentu pikiran orang awam kan, pikiran orang yang tidak mendapat karomah atau mujizat, tidak pernah mengalaminya, ya tidak akan mempercaya. Nah, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang tidak mengalami Isra Mi'raj, tetapi berani mengatakan beliau percaya. Jadi sejarah perjalanan beliau cukup banyak, nanti kita akan bahas di sini.
Yang kedua, kenapa beliau? Sebab beliau masuk pada kategori sahabat pertama yang mendapat sholawatullah di bait ini. Walisani maqalatillah haji, karena sebab lisan makolnya. Ya tadi, apa lisani maqalatillah haji? Allah haji itu maknanya al-muwadhabu wal mudawamu ala sidqi. Muwadhabu itu ya sering, mudawamu ya terus menerus, ala sidqi untuk jujur. Jadi beliau terkenal as-siddiq ya karena sesungguhnya banyak sahabat yang jujur, tetapi yang terkenal, yang masyhur al-muwadhabu wal mudawamu ala sidqi, ya beliau sosok Sayyidina Abu Bakar. Di sini dijelaskan wal makna khussa Abu Bakrin fi sholati ba'da alaihi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar diucapkan atau ditulis di bait ini secara khusus setelah Rasulullah yang mendapat? Siapakah orang yang mendapat sholawatullah? Yang pertama Rasulullah. Kemudian kenapa Sayyidina Abu Bakar masuk kategori keduanya? Ya karena bisa babisiratihi allati minha mubaradatuhu lil Islam. Ya sebab sejarah perjalanan hidup beliau bersama Rasulullah atau dalam sejarah Islam, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang mubaradatuhu lil Islam, orang yang bersegera untuk masuk Islam. Awwaluman aslama minar rijal. Ya, kita tahu. Beliau adalah sosok orang yang pertama kali Islam dari kalangan laki-laki. Itu satu. Yang kedua, apa sejarah beliau? Wa infaquhu fi sabilillahi bi jami'i ma indahu minal amwal. Beliau itu menafkahkan untuk jalan Allah. Jalan Allah ini kebaikan atau menuju apa? Dakwah Islam. Menafkahkan bi jami'i ma indahu minal amwal, seluruh hartanya. Jami'i ma indahu ya, seluruh hartanya. Berapa itu? Wa huwa arba'una alafan. 40.000 hartanya. Saya tidak tahu nih dinar apa dirham atau bentuk unta dan seterusnya. Yang jelas 40.000. Yang kedua apa? Wa itaquhu sab'ata aqbudin. Di sini aqbudin. Beliau juga memerdekakan 7 budak yang memang apa ini? Mimma yu'adzabu fi dzatillah. Boleh jadi maknanya dari kalangan budak-budak yang diadab yang disiksa untuk berjuang membela agama Allah. Ada sahabat-sahabat yang disiksa oleh kaum Quraisy atau kaum kafir untuk memperjuangkan kalimatullah atau la ilaha illallah atau Islam. Siapakah beliau? Di antaranya budak itu Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah yang pertama. Yang kedua Amir bin Fahiro. Ini contoh sahabat budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tentu memerdekakan butuh harta. Dibeli dulu, kecuali budaknya sendiri. Jadi sebab pertama beliau mendapat apresiasi sholawatullah karena sejarah kehidupan beliau berjuang bersama Rasul, misalnya di Gua Hiro berdua, sampai kita tahu ceritanya digigit ular puncak Rasulullah terlelap atau asaren tidur kepada pangkuan Abu Bakar. Digigit ular pun Abu Bakar masih bisa diam, tidak bergerak di gua itu, agar seorang yang dia cintai yaitu Rasulullah tidak terbangun walaupun digigit ular. Kalau kita tentu tidak mampu. Itu Abu Bakar. Yang kedua adalah beliau mendapat apresiasi sholawatullah karena bisa babi kasroti sidqihi wa syiddati tasdiqihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab banyaknya kejujuran beliau, sangat mempercayainya beliau kepada Rasulullah, begitu percaya
Sebagaimana saya ceritakan tadi soal Isra Mi'raj. Kita tahu ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Nah, ayat itu Allah mengisrakan hambanya yaitu Nabi Muhammad lailan di satu malam, ya satu malam saja ya. Bahkan tidak nyampe itu. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Yang ini pandangan atau yang dialami oleh masyarakat dulu biasanya ya lebih 1 bulan perjalanan segitu. Nah ini kok hanya 1 malam, tentu tidak percaya. Seperti kita mengatakan kalau jalan kaki atau kalau jalan pakai kuda ke Surabaya itu kita tempuh misalnya 1 jam. Nah ini tidak mungkin kan, pasti banyak yang tidak percaya kecuali naik pesawat misalnya. Tetapi masalahnya ini yang memberangkatkan siapa, yang mengisrokan? Allah akan mengisrokan, bukan Nabi Muhammad sendiri. Allah yang menjalankan Nabi Muhammad asra bi abdi. Makanya kalau dipandang usaha pribadi seseorang tentu tidak mungkin. Tetapi ini Allah yang mengisrokan. Jadi bagi Tuhan yang awalnya 1 bulan mudah-mudah aja hanya ditempuh semalam. Nah Abu Bakar percaya itu di saat Nabi Muhammad menceritakan kepada umatnya, tidak ada yang percaya. Abu Bakar bilang, kalau ada cerita yang lebih tidak masuk akal menurut kalian daripada yang diceritakan hari ini oleh Nabi Muhammad, saya akan percaya. Tentu orang yang, kenapa beliau berani begitu menurut saya, berani bilang, mengaku atau menjunjung tinggi bahwa apa yang diucapkan Nabi Muhammad benar, ya karena beliau betul-betul mengenal Nabi Muhammad daripada mereka yang lain. Karena banyaknya suhbah, bersahabat, hidup bareng dengan Rasulullah, tentu tahu keseharian Rasulullah dan seterusnya sir-sirnya, rahasia Rasulullah. Maka wajar orang yang jauh daripada kita tidak mempercayai kita daripada orang dekat dengan kita. Sama Abu Bakar karena begitu dekatnya dengan Rasulullah, walaupun orang lain tidak mempercayai, beliau mempercayai. Hatta lokibabit tasdik bisidki, sampai beliau mendapat lakob gelar dengan as-siddiq ya. Jadi gelar beliau as-siddiq didapatkan karena beliau kasratu siddiqi wa syiddatu tasdiqihi lirrasul. Wa manaqibu kasiratun masyhur. Manaqib, sejarah kehidupan beliau, cerita tentang beliau itu sudah banyak dan masyhur. Bahkan menjadi satu kitab tentang bagaimana kehidupan hayatu Abu Bakrin As-Siddiq dan seterusnya. Jadi jelas ya, beliau wajar mendapat apresiasi sholawatullah dan mendapat ranking pertama setelah Rasulullah dari kalangan sahabat. Beliau juga masuk orang yang minal mubasysyirin bil jannah, orang yang mendapat kabar gembira masuk surga. Ada 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Sebelum masuk surga duluan sudah dapat kabar gembira dari Rasulullah. Ada 10 orang yang sudah dipastikan masuk surga. Ya beliau yang utama, Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.